Ini ada tulisan dari Lora Ismail Al-Kholili. Ini benar-benar menguliti habis, benar-benar menelanjangi habis kitabnya Kiai Haji Madudin yang berjudul Al-Fiqroh An-Nahdiyah. Ternyata di situ isinya kopas-kopas dari situs Wahabi, dan bukan hanya kopas, ada yang cuma dibolak-balik susunannya. Saya bacakan dulu ya biar tertib. Kiai Madudin Usman Al-Bantani penulis kitab Pemikiran NU, tapi isinya kopas dari situs-situs Wahabi. Sebuah catatan seorang pembaca. Saat catatan ini ditulis, saya sudah membaca hampir separuh. Ini baru separuh yang dibaca ya, kitab Kiai Al-Fiqroh An-Nahdiyah. Sesuai dengan namanya, kitab setebal 273 halaman dan sudah masuk cetak ketiga ini menurut Kiai berisi pemikiran-pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama. Kitab ini selesai ditulis oleh Kiai pada tahun 1439 atau sekitar 5 tahun yang lalu, jauh sebelum beliau viral sebagai pembuat tesis yang menganulir Habib Ba'alawi. Perhatikan, kitab ini bisa di-download di sini, ada situs-situsnya itu ya. Kitab ini juga pernah diulas dan direspon positif di situs NU Online Banten. Biasa dikomentari di situ ya, ada linknya itu. Di situ penulis Hamdan Suhaimi, ini juga pendukung Kemat kayaknya. Wakil Ketua PWGP Ansor Banten mengomentari, lihat komentarnya keren ya. Sebagai orang awam tentu saya sangat memuji karya Kiai Haji Madudin ini karena jarang dikembangkan oleh kiai pesantren. Seandainya bisa saya sejajarkan, mungkin kitab ini sejajar dengan kitab-kitab karya ulama Timur Tengah. Wow. Dan telah menjadi rujukan kita dalam memahami ajaran Islam, ajaran dan ilmu Islam yang sempurna dan luas. Luar biasa pujiannya ya. Bagi pembaca awam, khususnya jika ia termasuk muhibbin Keimat, kitab ini memang akan terlihat sangat keren dan mengagumkan. Bayangkan seorang ulama Nusantara di Kresek, Banten bisa menulis kitab setebal 273 halaman dengan berbahasa Arab yang sangat lugas dan ilmiah. Para pembaca pasti akan berdecak kagum. Kok ada ya Kiai Alim itu? Ya kan, ada kan, banyak kan? Enggak kalah sama ulama Arab sana. Perhatikan ya, ini komentarnya. Tapi sayang saya bukan pengagum berat Kiai Imad. Saya membaca kitab ini karena murni penasaran dan pengen tahu seperti apa sih kualitas kealiman seorang Kiai Imad yang sedang dielu-elukan para muhibbinnya. Itu pedes ya. Hasilnya, setelah membaca sampai halaman 126 ya, dari halaman 273 dibaca 126, baru separuh berarti, saya menemukan satu fakta yang sangat membagongkan. Apa itu? Banyak dari isi kitab Pemikiran NU karya Kiai Imad ini beliau kopas dari situs-situs Wahabi tanpa menyebutkan sumbernya. Sebetulnya nggak cuma masalah Wahabinya Pak, Anda kopas tapi nggak nyebut sumber, seolah-olah itu Anda yang buat. Malas ngetik, kopas ya. Terus gak disebut sumber, nyusun bahasanya juga ternyata kopas-kopas aja kan, kacau ya. Perhatikan, believe it or not, percaya atau tidak, berikut adalah data-data yang berhasil saya kumpulkan, kemungkinan besar akan bertambah kalau saya hatam membacanya. Ingat, ini baru baca separuh ya, perhatikan mana data-datanya ya. Contoh, 1, di halaman 44.1 ketika membahas tentang bilangan jamaah sholat Jumat, saya sudah mulai merasa aneh ketika di situ Kiai Imad juga mencantumkan pendapat Ibnu Taimiyah. Padahal katanya ini kitab Pemikiran NU gitu. Al-Mas'alatul Ula fi Adadi Al-Jum'ah dan seterusnya ya. Ternyata ibarat ini beliau kopas atau lebih tepatnya cut paste ya. Copy paste, cut paste ya, bahkan langsung disalin plak-plak ya. Plus sedikit modifikasi, hanya dirubah sedikit saja dari situs Wahabi. Ada situsnya itu ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Kamu kunjungin saja. Bisa langsung diakses itu. Perlu diketahui, situs Islam Webnet ini adalah situs raksasa Wahabi yang biasa memuat fatwa-fatwa ulama-ulama Wahabi seperti Bin Bas, Utsaimin, Albani dan lain-lain. Kemarin kan sudah pernah juga ada yang bahas itu. Dibuang fatwa Bin Basnya, tapi diambil isinya. Gitu ya. 2. Di halaman 49 karena membahas khutbah dengan selain bahasa Arab, Kiai Imad menulis, perhatikan tulisannya itu. Ittafaqul fuqaha ala annal aula ya. Takunul khutbatu bil lughatil arabiyyah, bukan ula ya. Ibarah ini ternyata juga Kiai Imad kopas plak-plak, berarti sama persis dari situs Wahabi. Hanya saja beliau modif sedikit
akhir ibarahnya. Cuman di akhir saja yang dirubah. Nah, dalam kurung itu berarti masuk kepada ma'az-ziyadah wal ikhtisar ya. Ada tambahan dan diringkas ya. Itu ada situsnya ya. Kemudian dijelaskan di sini bahwa islamka.info atau al-islam soal wa jawab itu kan sudah yang kemarin itu ya. Ini juga merupakan situs terkenal Wahabi milik Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjad, seorang ulama Wahabi, santri dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Jangan ngeri tenan iki fikroh Nahdiyah opo fikroh An-Najdiyah ini. An-Najdiyah ini pemikiran Najd ya. Aduh, ini saya jadi ingat kayak Mama Gufron ini. Buat buku NU tapi isinya Wahabi. Ada itu, nanti saya ulas itu. Bagian 3 di halaman 93 ketika membahas tentang jual beli kredit. Nah, ini yang paling kocak ya, sampai ditulis di sini ibarahnya. Atau bai'ut taksid. Lagi-lagi dan lagi Kiai Imad kopas redaksi dari situs Wahabi islamka.info, redaksi kitab Kimat. Perhatikan al-mas'atul ula ya. Fi bai'ut taksid, bai'ut taksid au bai'u al-kredit. Bah, perhatikan. Redaksi itu sampai kepada wal umam itu ada di bawah persis. Bai'ut taksid minal masailati yang bawil ihtimam ya, yang punya Kiai Imad paragraf pertama, di bawahnya yang situs aslinya paragraf kedua ya kan. Kemudian di anahu bai'ut taksid huwa bai'un, ketika mentakrif ya, mentakrif bai'ut taksid kredit itu Kiai Imad meletakkan di paragraf kedua, sementara yang di sini ada di paragraf pertama. Ya, kan cuma dirubah-rubah sedikit, Pak. Kemudian Fatastari itu setelah li'ajlin maklumatin Fatastari itu juga ada di sini, Pak. Fatastari tambahannya ini. Di paragraf kedua kan ada itu. Setelah Ba'dal Harbi al-Alami Atsaniyah, setelah perang dunia kedua kan tidak disebut itu. Kemudian Fatastari di atas persis ya, cuma dioplos saja. Aduh, Pak, nulis kitab kok begitu ya? Ya janganlah ya. Masa kitab orang, situs website orang cuma dioper-oper. Kayak orang skripsi buru-buru ini. Halaman keempat ya. 116. Ini akdun nikah bil hatif, ini yang dibuang nama-nama pemfatwanya Syekh bin Baz, Afta Syekh bin Baz nggak dipasang di sini. Ini sudah pernah dibahas ya. 4 skip ya sudah ya, tentang kawin pakai internet itu yang kemudian menyalahkan Habib Alawi dan seterusnya ya. Sudah pernah dibahas itu. Nomor 5 di halaman 125 ketika membahas tentang poligami. Waduh, mak-mak pecinta Kiai Imad wajib baca ini. Saya agak mengernyitkan dahi ketika dengan gagahnya Kiai Imad berkata bahwa poligami adalah sebuah amal yang besar pahala dan manfaatnya bagi suami istri. Oh, inna ta'addada zaujati fadluhu azimun lizauji wazaujati wa ajruhu kabirun. Ya. Oh, jadi poligami itu besar sekali. Ya. Oh, pendukung poligami rupanya ya. Saya curiga kok ada bau-bau Wahabinya di sini ya. Jadi itu ucapan Kiai Imad seperti itu ya. Nah, curiga ini kok ada bau Wahabi. Ternyata betul di halaman 126 ketika menjelaskan keutamaan istri pertama dan bersedia untuk dimadu, Kiai Imad menuliskan fatluz zaujah al-ula. Ruwi an Ibnu Mas'ud, di mana ini sampai ke bawah. Dan sekali lagi demi menguatkan pendapatnya yang sangat mengajurkan poligami itu, Kiai Imad ternyata juga mengkopas ibarah itu dari situs ya. Ini kopas, Pak, dari mulai ruwiyah sampai ke bawah. Bukan hanya hadisnya, Pak. Kalau kopas hadis wajar. Jelas penjelasannya juga kopas. Lah terus yang karya Kiai Imad yang mana? Kan bingung kita kalau begitu ya. Gimana ibu-ibu? Sementara ini saya hanya menemukan satu ibarah yang beliau kopas dari situs Aswaja. Sekali lagi tanpa mencantumkan sumber. Jadi memang gak terbiasa nyantumin sumber ya. Jadi diklaim seolah-olah punya sendiri. Yaitu halaman 25 ketika membahas tentang lafaz Sayyidina dalam tasyahud. Beliau mengkopas dari situs. Ini membahas tentang tasyahud aja kopas masih, Pak ya. Dan tidak disebutkan sumbernya lagi. Darul Ifta Jordan, kopasnya di situ. Membaca semua di atas, saya hanya bisa geleng-geleng, berdecak, tidak kagum. Kok bisa? Bisanya Kiai Imad yang merupakan anggota LBM PBNU menulis kitab yang mengatasnamakan NU, tapi isinya diambil secara diam-diam, ya. Dikopas ya dari situs-situs Wahabi. Apa tuh GBT? Gak bahaya tak? Kok iso gitu loh? Saya hanya
saya harap ada keseriusan dari pihak PBNU, khususnya LBM NU, untuk meneliti lebih dalam lagi kitab karya anggotanya ini. Kalau perlu tarik ya dari pasaran, karena ini bukan perkara receh dan remeh. Ini kasus serius. Kitab ini semenjak terbit sudah laris di kalangan bakul kitab pesantren. Apalagi Kiai Imad sekarang sudah menjadi kiai viral dengan ribuan pendukung fanatik dan militan dari seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana jadinya jika kitab yang disusup fatwa-fatwa Wahabi, yang disusupi fatwa-fatwa Wahabi ini dikaji atau bahkan dijadikan kurikulum pesantren-pesantren Muhyiddin Kiai Imad yang notabene-nya adalah pesantren-pesantren NU. Apalagi sekarang Kiai Imad sudah berfatwa untuk meninggalkan kitab-kitab karya ulama Ba'alawi. Gimana jadinya kalau tanpa disadari santri-santri mereka malah nyasar saran ilmunya kepada ulama-ulama Wahabi seperti si Bin Bas, Syekh Utsaimin dan Syekh Albani. Skip ya. Lanjut, ingin rasanya saya sampaikan kepada Kiai Imad atau beliau bahwa menulis sebuah maklumat tanpa mencantumkan sumber rujukannya itu adalah sebuah pengkhianatan dan penipuan ilmiah. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya berkata, wa minan nasihat, ini adalah satu nasihat ya. Termasuk bagian dari nasihat adalah menisbatkan suatu faedah ilmu kepada pengucapannya atau pengucapnya. Barang siapa yang melakukan itu, maka ilmu dan keadaannya akan barokah. Akan tetapi, barang siapa yang menukil sebuah kalam dan membuat orang lain mengira itu adalah ucapannya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat dan keadaannya tidak akan barokah. Karena itu para ahli ilmu sejak dulu selalu menisbatkan suatu kepada pengucapnya. Wa minan nasihati an tudafa al faidatu allati tustaghrabu ila qailiha. Jadi ya mestinya dinisbatkan kepada yang mengucapkan, Pak. Ya. Jangan seenaknya gitu. Faman fa'ala dzalika burika lahu fi ilmihi wa halihi. Wa man awhama dzalika fi ma ya'khudhuhu min kalami ghairihi annahu lahu fahuwa jadirun an la yuntafa'a bi ilmihi. Enggak akan ada manfaatnya orang yang maling ilmu begitu ya. Tulisan orang di Kompas sok-sok kayak kitab sendiri, begitu ya. Wala yubaraku lahu fi halihi, enggak akan diberkahi. Walam yazal ahlul ilmi wal fadli ala idafatil fawaidi ila qailiha, dan sepanjang masa tetaplah ahli ilmu itu, orang-orang yang punya keutamaan itu, kalau Kompas dia kasih tahu nas'alullah ta'ala at-taufiq lidzalika daiman ya. Kita anggap begitu ya, sebagai dorof ya selamanya. Dulu para ulama NU berjuang keras untuk menjauhkan masyarakat dari pemikiran-pemikiran Wahabi. Sekarang ada kiai yang merasa paling NU, bahkan mengarang kitab tentang pemikiran NU, anggota LBM NU pula. Tapi isi kitabnya malah menukil dari ulama-ulama Wahabi. Mari rapatkan barisan dan sama-sama kita jaga NU kita seperti apa yang pernah didahulukan oleh Syekhuna Maimun Zubair. Mas yo opo NU kui tinggalani para wali, yo wajib dijogo. Bagaimanapun juga NU adalah peninggalan para wali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.